Satrio Piningit itu sebetulnya apa sih Pak Jalil? Satrio Piningit itu adalah sesuatu keberanian yang akan membongkar zaman. Karena bagaimanapun zaman itu akan berputar secara dialektis. Hukumnya adalah tese, antitese, sintese. Nah, tahun 1000 dengan tahun 2021 lain ya. Ini nanti tahun 2030 juga lain juga gitu loh ya. Nah, lalu tentang Satrio Piningit tadi ya. Satrio Piningit itu kalau saya percaya akan apa yang disampaikan oleh Yang Prabu Jayabaya. Karena beliau itu adalah moksa yang tipe kedua. Tipe kedua. Tipe moksanya itu begini. Karena beliau itu sadar sudah akan waktunya ganti alam, artinya sukma itu sudah akan pindah ke alam yang lain. Beliau mencari tempat. Tempat itu dulu adalah laboratorium yang digunakan untuk membuat energi uranium platinium. Namanya Sendang, itu adalah Sendang Biru, 500 meter dari Pendewaan saya di bawah sana ya, di sana. Terus waktu itu beliau hanya sila, ya tidak seramai seperti sekarang. Mungkin zaman itu ini masih lebat, masih hutan gini ya. Beliau diam aja di situ. Dia mudah pasrah ke bumi, diam, pasrah kepada Sang Maha Hidup. Lama-lama tumbuh-tumbuhan itu kan, rumput-rumput itu kan nutupi ini. Lalu oyot-oyotnya, lama-lama sekarang beliau itu ada di tengah-tengahnya menjadi ringin putih itu. Yang kemarin oleh saudara saya Mbak Tri itu, Mbak, tolong sama buat miniatur ringin putih untuk nostalgia bahwa disitulah Yang Prabu Jayabaya itu detik terakhir untuk moksa gitu lah ya. Jadi terus, nah, dan saya kenapa kok saya yakin di situ? Karena selama ini yang saya tulis itu atas dasar bisian dari sana. Misalnya saya tahun 98 menulis buku yang judulnya Jagat Merenovasi Diri. Di situ saya tulis manusia seluruh dunia nanti hanya akan disisakan sekitar 27,3% seluruh dunia. Beliau yang bisi. Terus saya sebagai orang politik, saya hitung secara politik. Oh iya ya, gini. Bukunya saya cetak Pak, banyak itu ya. Terus yang terakhir saya menulis buku judulnya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Nah, dasar pemikiran saya apa? Sebenarnya semua kitab suci, baik Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dan sebagainya ya Mas ya, itu intinya kan satu, kitab suci itu. Jangan sampai manusia itu sadis, tega terhadap orang lain, tega terhadap manusia lain, tega terhadap bangsa lain. Bahkan semua harus cinta kasih karena alam dengan kita itu adalah satu kesatuan. Nah, tetapi nyatanya sekarang alam itu semakin rusak karena manusia yang tak terkendali nafsunya itu tadi ya. Oleh karena itu saya buktikan yang terakhir bahwa mati itu sebenarnya tidak seperti yang diceritakan banyak ahli-ahli kita. Dan besok kalau mati itu tidak seperti itu ya. Karena kalau mati didoakan selesai lah enak. Ya toh? Kalau Islam misalnya ditolkin lalu tahlilan sekian hari, kalau Nasrani ditumpangi salib ya 24 karat lalu sekian kilo gitu. Kalau orang Hindu Buddha dinyanyi-nyanyikan lalu naik surga, apa enak? Nah gitu, jadi koruptor aja ya toh kalau memang itu selesai. Nah ternyata tidak. Siapa yang berbuat macam-macam corak yagam itu adalah nafsu. Nafsu inilah yang harus dikelola dengan baik. Inilah tugas saya meneruskan apa yang dipesan Bung Karno. Bung Karno telah mencanangkan ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Yang asli seperti itu. Tapi begitu tahun 74 masuk ke Orba, ikut campurnya Amerika, kemanusiaan harus berdua.
jam kebangsaan, manusia itu penting, bumi itu isinya manusia. Kelihatannya rasional, tapi Amerika tidak berpikir kalau manusia itu diberi kebebasan sebebas-bebasnya, akhirnya jadi binatang, tega terhadap sesamanya, ya toh? Seperti itu lah. Inilah akhirnya, makanya tugas saya yang terakhir itu adalah merasionalkan dan mengilmiahkan Tuhan. Itu ya, mohon maaf, mungkin kalangan akademisi mungkin agak aneh, memang belum pernah ada kata-kata seperti itu, tapi saya bertanggung jawab. Kalau pengen ya Japri aja ya. Gitu. Ya, terkait Satrio Piningit tadi gimana? Lalu Satrio Piningit itu di dalam ramalan yang Prabu Jayabaya itu di dalam cerita Mahabharata. Di dalam cerita Mahabharata, satria-satria yang gagah perkasa muda-muda, Antasena bisa masuk bumi, Antarija bisa masuk ke laut, ya toh. Gatotkaca bisa terbang. Itu adalah anak muda yang sombong dengan ilmu pengetahuannya. Ya. Dianggap Android, dianggap HP, dianggap per-YouTubean, dianggap periki-periki itu sudah satu hal yang sangat modern, tuntutan manusia. Lupa bahwa manusia itu tetap manusia. Oleh karena itu, ini nanti kalau dibiarkan terus, dunia itu hancur. Kalau anak muda ini diberi kebebasan, masa depan kita hancur. Oleh karena itu, Gatotkaca, Antaraja, Antasena, Abimanyu yang bisa mengeluarkan panah 1000, semua mati. Yang selamat itu siapa? Baladewa. Bala itu teman, dewa itu gaib, gaib. Hanya orang yang percaya dengan gaib saja, yang nanti akan dibimbing oleh gaib untuk bisa ketemu dengan Satrio Piningit. Ya, Satrio itu seorang satria, seorang nasionalis. Piningit itu disembunyikan. Karena yang sembunyi apa? Ilmunya, Mas. Bukan manusianya sembunyi. Apa kira-kira nanti yang akan memimpin negeri ini? Iya. Akan memimpin negeri ini kira-kira Satrio Piningit itu, bukan? Saya yakin seperti itu karena dunia itu sudah kacau balau, ya. Perang di sana-sana, di Israel dia sudah mulai perang lagi, gini-gini. Ini sudah Armada 7 sudah mepet ke utara, ya. Itu sudah Cina pun sudah siap-siap, belum Jepang, belum ini dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini nanti Baladewa itu akan mengetahui lahirnya Satrio Piningit yang disebut Pancasila nanti itu. Tapi Pancasila kan belum terlaksanakan tadi, saya katakan, ya. Nah, tetapi orang tua-tua Baladewa sudah tahu lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Sekarang permasalahannya, kapan Satrio Menengoto jadi raja, ya, sebagai raja negara yang berpancasila? Ini yang belum. Inilah yang disebut Parikesit jadi ratu. Jadi Parikesit jadi ratu sekarang belum? Iya, belum. Nah, ini ya mungkin semua itu benar, tapi benernya bagaimana? Bener kalau tidak pinter, tidak bener. Ya. Nah, bener, pinter, bener itulah yang disebut Satrio Gawa Pusaka Trisulaweda. Trisulawada. Tri itu 3, Sulo itu ini ujung kekuatan, Wanda itu karakter. Apa itu? Marhainisme. Nah, saya lihat Pak Jokowi sampai detik ini sama sekali mungkin mikir, ya, bener nggak saya ngomong ini. Nah, termasuk saya yang mengelilingi itu bagaimana, yang mengelilingi orang nasionalis yang mengelilingi itu bagaimana.